Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran tematik. Nah, untuk mata pelajaran tematik hari ini kita akan membahas materi pembelajaran mengenai adaptasi hewan. Nah, namun sebelum itu alangkah lebih baik silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini silahkan kalian siapkan dulu buku tema 2 ya, yang gambarnya seperti ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang ada di halaman 69 sampai 73. Jadi kalian tinggal mempelajari lagi kalau misalkan ada yang tidak dimengerti yang Bapak sampaikan dari halaman 69 sampai 73. Nah, Bapak harapkan setelah kalian belajar, kalian bisa mengidentifikasi cara adaptasi hewan, dan kalian juga Bapak harapkan bisa menentukan cara beradaptasi hewan. Nah, jadi hari ini kita akan pelajari tentang hewan-hewan beserta cara adaptasi. Nah, sebelumnya, tahukah kamu bahwa untuk menenangkan pertemuan di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Nah, dari sini ada satu hewan yang bisa kita contoh, bahwasannya ada contoh hewan hyena. Nah, hewan hyena ini salah satu jadi merupakan hewan yang cara bertahan hidupnya itu dengan cara bersatu dan bergerombol. Nah, seperti yang tadi Bapak sebutkan dari halaman 69 sampai 73. Nah, di sini ada sebuah teks yang mana teksnya itu tentang hiena adalah hewan pintar di dunia. Kenapa pintar? Nah, silahkan nanti kalian baca sendiri teks ini ya. Baca teks ini. Nah, silahkan dipahami isi yang ada dalam teks ini. Nah, untuk ini adalah teks lanjutan tadi tentang hiena, hewan yang paling pintar. Silahkan kalian baca sendiri ya di bukunya masing-masing. Karena kita tidak akan membahas itu ya. Nah, selanjutnya, ini pokok atau inti yang kita pelajari, yaitu cara adaptasi hewan. Nah, sebelumnya adaptasi itu dulu pernah Bapak sampaikan bahwasannya adaptasi artinya adalah cara menyesuaikan hidup ya, cara menyesuaikan hidup. Nah, di sini ada yang pertama yaitu cara kamuflase, cara adaptasi kamuflase, yang mana cara kamuflase ini contohnya adalah belalang sembah. Kenapa belalang sembah disebut atau cara adaptasinya kamuflase? Karena hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Jadi belalang ini dia akan menyesuaikan dirinya dengan tempat yang dihinggapinya ya. Jadi seolah dia tidak akan terlihat. Selanjutnya, nah, kedua ada cara adaptasi dengan cara mimikri. Nah, yang dimiliki oleh hewan bunglon. Nah, bunglon atau landak ya, atau kalau di bahasa Sunda londok. Nah, bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat berbada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitam-hitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Jadi kalau bunglon ini cara adaptasinya dengan mimikri, mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang dihinggapinya. Yang ketiga, ada autotomi atau artinya melepaskan bagian tubuh. Di sini ada contohnya hewan cicak yang menempel di dinding ya. Nah, cicak ini cara adaptasinya yaitu dengan melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula ya. Jadi autotomi ini contohnya cicak dan hewan yang memutuskan kadal ya. Nah, yang selanjutnya yang keempat ada menggulungkan diri, atau di sini ada contohnya hewan terenggiling.
Nah, hewan terenggiling ini melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya, membuat spiral itu bulat ya. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Nah, silakan nanti kalian cari sendiri lipan itu seperti apa. Kalau di bahasa Sunda mah lipan itu seperti lintah ya, seperti lintah yang bentuknya seperti apa, kue nastar ya, atau bukan nastar tapi lidah kucing. Selanjutnya yang kelima itu ada cumi-cumi. Nah, cumi-cumi di sini cara adaptasinya yaitu dengan mengeluarkan tinta untuk menyelamatkan diri dari musuh. Jadi ketika cumi-cumi ini berada dalam keadaan yang terancam, dia akan mengeluarkan tinta sebagai cara menyelamatkan diri dari musuh. Nah, yang keenam ada contoh walang sangit. Beda ya, walang sangit tadi ada belalang sembah. Nah, beda. Kalau walang sangit ini bentuknya seperti ini ya, bentuk tubuhnya. Nah, walang sangit ini cara adaptasinya yaitu mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Bau yang dikeluarkan tersebut berfungsi sebagai pelindungan diri. Jadi ketika walang sangit ini terancam dengan situasi yang bahaya, dia akan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Yang selanjutnya, yang ketujuh. Nah, ini ada hewan siput ya. Hewan siput yang kemana-mana dia itu sangat kuat membawa rumahnya. Nah, cara adaptasi hewan siput ini pada musim kemarau, siput melakukan hibernasi di tempat tertentu yang terlindung dari cahaya sehingga kelembabannya terjaga. Siput bisa tidur bahkan sampai 3 tahun lamanya. Adaptasi lainnya dari siput adalah diproduksinya lendir atau gel di dalam cangkang. Jadi dalam cangkang ini si siput ini bisa memproduksi atau menghasilkan gel ya. Nah, itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Ada 7 hewan yang bisa Bapak jelaskan beserta cara adaptasinya masing-masing. Jadi setiap hewan mempunyai cara adaptasinya yang unik ya. Punya caranya masing-masing, ada yang kamuflase, ada yang mimikri, ada yang mengeluarkan tinta dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.